Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abia Bagas Tufari dengan NPM 201705181. Di sini saya dari kelas D, S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai yang pertama ada teori komputasi dan yang kedua ada bahasa reguler beserta operasinya. Ini merupakan mata kuliah dari teori bahasa dan automata dengan dosen pembimbing yaitu Pak Febi Eka Febriansah. Selanjutnya di sini yang pertama pengenalan theory of computation atau teori komputasi. Di sini dijelaskan yang pertama ada computation is a sequence of simple, well-defined steps that lead to the solution of problem. The problem itself must be defined exactly and unambiguous, and each step is the computation that solves the problem must be described in very specific term. Dikemukakan oleh John S. Connery pada tahun 2010. Selanjutnya ada juga the key to this definition of course are problem and step. A more formal definition is that a problem and its solution must be encoded in the form of symbol. A step is symbol manipulation that transform one set of symbol into a new set of symbol. Selanjutnya, pengenalan lainnya yaitu teori komputasi atau theory of computation adalah cabang ilmu komputer teoritis atau theoretical computer science. Lalu ada area ilmu komputer atau computer science. Ini yang pertama ada theoretical computer science. Nah, di sini ada theory of computation. Jadi theory of computation ini bagian dari theoretical computer science. Lalu ada teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Lalu model tersebut dinamakan model komputasi atau nanti kita bahas di selanjutnya. Lalu ada teori komputasi dibagi menjadi 3 ranting. Yang pertama, teori automata atau automata theory. Kemudian ada teori komputabilitas atau computability theory. Dan yang ketiga ada teori kompleksitas atau computational complex theory. Ketiganya, automata, komputabilitas, dan kompleksitas dikaitkan dengan pertanyaan apa yang dapat dilakukan oleh komputer dan apa keterbatasannya, atau what are the fundamental capabilities and limitation of computers. Pertanyaan senada dikemukakan oleh Peter J. Denning di dalam tulisannya Computer Science, the Discipline in Encyclopedia of Computer Science, menyatakan bahwa pertanyaan fundamental yang mendasari ilmu komputer adalah what can be efficiently automated, atau dengan kata lain, apa yang dapat dikomputasikan. Lalu, studi teori komputasi difokuskan untuk menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dapat dikomputasikan? Lalu, berapa banyak sumber daya yang berupa waktu dan ruang atau time dan space yang dibutuhkan untuk melakukan komputasi tersebut. Untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua, teori komputabilitas dan teori kompleksitas sangat berhubungan erat. Teori komputabilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dengan kata lain, teori komputabilitas mengklasifikasikan persoalan sebagai dapat dipecahkan atau solvable, atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan atau unsolvable. Lalu, untuk menjawab pertanyaan kedua, teori kompleksitas bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang disediakan dengan pendekatan yang berbeda. Dengan kata lain, teori kompleksitas mengklarifikasikan persoalan sebagai persoalan mudah atau easy, atau persoalan sukar atau hard atau susah. Teori komputabilitas memperkenalkan beberapa konsep yang digunakan di dalam teori kompleksitas. Lalu, teori automata mengacu pada definisi dan sifat-sifat model komputasi.
beberapa model komputasi. Yang pertama ada Finite State Automata atau VSA atau Finite State Machine atau VSM. Bentuk tunggalnya automaton dan pluralnya automata. Kemudian yang kedua ada Push Down Automata atau PDA. Lalu yang ketiga ada mesin Turing atau Turing Machine atau TM. Lalu di sini ada gambar dari VSA itu, ada gambar dari PDA dan ada gambar dari mesin Turing. Yang selanjutnya di dalam teori komputasi, model komputasi yang sering dipakai adalah mesin Turing. Hubungan antara teori kompleksitas, teori komputabilitas, dan teori bahasa formal atau di dalamnya ada teori otomata. Ini merupakan gambar dari hubungan ketiganya. Lalu, beberapa nama ilmuwan yang menjadi pionir di dalam teori komputasi ada Alonzo Cruz, Kurt Gödel, Alan Turing, Stephen Klein, John von Neumann, dan Claude Shannon. Ini merupakan orang-orangnya. Di sini ada Alonzo Cruz, ada Kurt Gödel, ada Alan Turing, ada Stephen Klein, dan John von Neumann, serta Claude Shannon. Itu merupakan penjelasan dari saya mengenai teori of computation atau teori komputasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga mengenai bahasa reguler. Yang pertama, bahasa reguler di sini terdapat pendahuluannya dan terdapat beberapa poin. Yang pertama, sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat finite state automata atau VSA yang dapat menerimanya. Kemudian, bahasa-bahasa yang diterima oleh VSA bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression. Lalu, ekspresi reguler memberikan suatu pola atau pattern atau template untuk untai atau string dari suatu bahasa. Kemudian, banyak masalah pada perangkat lunak yang bisa disederhanakan dengan melakukan pengubahan notasi ekspresi reguler ke dalam implementasi komputer dari VSA yang bersangkutan. Lalu di sini ada contoh dari finite state automata untuk mengenal bilangan bulat atau integer tidak bertanda. Di sini terdapat gambarnya. Ekspresi regulernya adalah misal 0,9. 0,9 disimbolkan sebagai digit, maka IR-nya adalah digit kali digit tanda bintang. Lalu di sini bahasa reguler adalah penyusun ekspresi reguler atau IR. Lalu ekspresi reguler terdiri dari kombinasi simbol-simbol atomik menggunakan 3 operasi, yaitu katenasi, lalu alternasi, dan repetisi atau closure. Lalu pada kasus scanner, simbol-simbol atomik adalah karakter-karakter di dalam program sumber. Lalu, dua buah ekspresi reguler adalah ekuivalen jika keduanya menyatakan bahasa yang sama. Slide selanjutnya menjelaskan mengenai notasi. Yang pertama, notasi ekspresi reguler. Di sini ada poin-poinnya. Superscript berarti tidak muncul, bisa juga muncul berhingga-hingga kali atau 0 min n. Lalu ada superscript plus, yang tadi ada superscript kali, di sini ada superscript plus, berarti minimal muncul 1 kali atau 1 min n. Di sini dengan simbol plus berarti union atau bisa diganti dengan notasi U. Lalu ada simbol titik berarti konkatenasi, biasanya tanpa ditulis titiknya. Misal AB sama dengan A titik B. Lalu di sini saya akan menjelaskan operasi-operasi bahasa reguler. Operasi yang pertama ada operasi katenasi. Katenasi atau konkatenasi atau sequencing disajikan dengan physical adjacency. Ekspresi reguler yang berupa letter dan digit, bentuk penyajian sederhana atau diasumsikan sebagai definisi yang jelas dari letter dan digit.
Komposisi terurut dari letter diikuti dengan digit. Lalu ada tanda kurang dari dan lebih dari digunakan untuk mengidentifikasikan simbol-simbol yang mempresentasikan simbol-simbol spesifik atau menggunakan ekspresi gambar. Lalu di sini kita bisa menggunakan titik-titik sama dengan atau ekivalensi untuk menggabungkan ekspresi reguler yang didefinisikan dengan letter dan digit. Lalu ada operasi yang kedua, operasi reguler yang kedua ada katenasi. Concatenation adalah penyambungan dua buah string. Diberikan dua buah string X sama dengan ABC dan Y sama dengan 1, 2, 3. Contohnya, kita berikan contoh concat XY sama dengan X titik Y sama dengan XY sama dengan ABC 1, 2, 3 dengan X titik katenasi sama dengan X sama dengan ABC. Lalu di sini keterangannya A sama dengan cat, dog dan B sama dengan house, maka A titik B sama dengan cat house, dog house. Lalu A katenasi sama dengan katenasi dikali A sama dengan A bersifat asosiatif, atau X dalam kurung YZ sama dengan XY kali Z. Lalu kita masuk ke operasi yang terakhir, yaitu operasi alternasi atau operasi reguler yang ketiga. Alternasi memperbolehkan pilihan dari beberapa pilihan dan biasanya disajikan dengan operator garis lurus seperti itu. Digit dengan titik-titik sama dengan kita berikan 0 garis 1 garis 2 garis 3 garis 4 dan seterusnya. Contoh yang menggunakan juga operator ekivalensi. Kemudian bentuk tulisan cepat tertentu juga biasanya digunakan dengan alternasi, khususnya elips. Letter titik 2 sama dengan A garis B garis titik sampai Z sampai seterusnya. Atau can use the ellipse titik when a sequence is well defined. Lalu sambungannya alternasi adalah pilihan satu di antara dua buah string. Contohnya yang tadi alternatif XY, X dengan garis Y sama dengan ABC atau 1, 2, 3. Kemudian ada 3 sifat aljabar alternation. Yang pertama ada operasi alternation bersifat komputatif, X garis Y sama dengan Y garis X. Lalu ada operasi alternation bersifat asosiatif, X garis dalam kurung Y garis Z sama dengan X garis Y dalam kurung garis Z. Elemen identitas operasi alternation adalah dirinya sendiri, X garis X sama dengan X. Kemudian sifat distributif concatenation terhadap alternation. Ada X dalam kurung Y garis Z sama dengan XY garis XZ. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi tambahan mengenai bahasa reguler, atau kita singkat-singkat saja atau kita lihat-lihat saja. Di sini yang pertama ada ekivalensi kesamaan IR1, ada ekivalensi kesamaan IR2, lalu ada automata hingga atau AHA. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada tambahan automata hingga atau AHA. Bisa kita lihat di sini. Lalu ada automata hingga deterministik atau AHD. Di sini penjelasannya. Di sini saya tidak menjelaskan karena di sini merupakan materi-materi tambahan, maka saya akan mereviewnya saja. Lalu ada automata hingga deterministik atau AHD. Di sini penjelasannya. Lalu ada AHN atau automata hingga non deterministik. Di sini penjelasannya. Ada sambungan AHN. Ini juga merupakan sambungan atau lanjutan dari AHN.
Lalu ada AHN dengan transisi hampa. Ada ekivalensi AHN, AHD, dan GR. AHD bisa dibentuk dari AHN, GR bisa dibentuk dari AHD, AHN bisa dibentuk dari GR. Lalu gambarnya seperti ini. Pembentukan AHD dari AHN. Di sini bisa dilihat penjelasannya. Ada pembentukan GR dari AHD, ada pembentukan AHN dari GR, dan ekivalensi AHN dengan IR atau ekspresi reguler. Ini merupakan sumbernya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai yang pertama ada teori komputasi dan yang kedua ada bahasa reguler beserta operasi-operasinya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.